Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu ya, UKS mengganggu dalam aktivitas kegiatannya karena memang ada beberapa hal yang akan saya tanyakan mengenai kegiatan atau bagaimana ada dilema atau yang memang kasus yang ada di sekolah Ibu. Saya akan menanyakan ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau moral. Ini khusus untuk siswa ya? Atau dengan guru? Khusus guru? Ya, khusus guru. Kalau Ibu menyikapinya seandainya kita ada masalah di sekolah, terlebih dahulu kita amati dulu masalah tersebut, kenapa hal itu bisa terjadi, kemudian dilihat dulu dari latar belakang apa yang menyebabkan sehingga terjadi hal tersebut. Kemudian kita mengadakan komunikasi dengan guru tersebut dan mencari solusi dari titik permasalahan itu. Karena tidak mungkin ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, pasti ada penyelesaiannya. Jadi di sini ada yang mengerti dan Kak ini nanti mencari solusi masalah tersebut. Betul. Karena suatu saat masalah itu akan selesai dengan juga. Betul. Ya baik. Sebagai Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Kita mengambil keputusan tentu hasil dari pengamatan tadi, kemudian mengadakan komunikasi dengan guru tersebut. Kita mengadakan musyawarah lah. Ya. Kalau masalahnya global secara sekolah, berarti kita melakukan musyawarah dengan semua warga sekolah. Dengan semua warga sekolah. Ya, betul. Itu diambil jalan yang terbaik untuk penyelesaian masalah tersebut. Berarti ya yang tadi juga sih udah dibahas lagi, mengamati dulu ya, terus mengamati juga dan terkait bagaimana semua warga sekolah juga terlibat juga ikut solusi dari suatu masalah tersebut ya. Ya baik, di sini memang mungkin Ibu ya tadi keputusan Ibu yang telah disampaikan di sini memang ada bagaimana Ibu menyikapi kasus-kasus di antara dua kepentingan yang sama gitu. Di sisi lain mungkin guru tersebut mungkin suatu ada masalah, tetapi di sisi lain guru tersebut punya potensi gitu. Punya potensi yang bisa dikembangkan. Ya. Berarti di sini kita harus mengambil suatu kebijakan mana kepentingan yang lebih urgent. Kepentingan mana yang lebih urgent untuk segera dilakukan pada kesempatan itu. Jadi kita di sini jelas harus mengambil kebijakannya harus tepat ya. Karena masing-masing orang juga punya kepentingan, sekolah juga punya kepentingan, tapi tetap kita harus mengambil suatu tindakan. Kegiatan manakah atau tindakan manakah yang harus lebih dulu didahulukan? Bagaimana kegiatan yang memang perlu penting banget itu yang harus didahulukan, yaitu yang dilaksanakan. Nah di sini mungkin dari kegiatan tersebut yang Ibu sampaikan atau kepentingan yang terlebih dahulu sampaikan, langkah-langkah apa yang Ibu memang harus dilakukan selama ini? Mungkin pertama kita mengamati dulu ya. Mengamati dulu dari masalah itu, kemudian kita ini kan apa masalah yang terjadi, penyebabnya apa, baru kita ambil solusi penyelesaiannya seperti apa. Tadi memang sudah disampaikan, tapi diulas kembali Bu ya, dan tadi mengamati dulu solusinya bagaimana untuk memperkuat bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Ya supaya tepat sasaran misalnya. Kita ngambil tindakan itu kalau tanpa ada pengamatan, tanpa ada komunikasi, tanpa penelitian, jadi hasil dari sebuah tindakan itu jelas tidak akan tepat sasarannya. Sasaran yang memang harus dituju Bu ya. Ya, hal-hal apa aja yang memang anggap efektif
dari ibu untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema moral tersebut. Diulangi Pak Agus maksudnya? Hal-hal apa saja yang ibu anggap efektif untuk menyelesaikan kasus dilema moral dilema tersebut, masalah tersebut. Komunikasi langsung. Komunikasi tersebut. Ya, komunikasi langsung dengan orang yang bersangkutan sehingga permasalahannya akan lebih jelas. Tidak kata orang lain, gitu ya. Betul. Sehingga kalau masalah sudah jelas, kita mengambil tindakannya pun akan jauh lebih mudah. Berarti langsung komunikasi dengan orang tersebut. Iya. Ya. Jadi apa permasalahannya? Betul. Betul. Ya, jadi tadi memang yang penting itu adalah komunikasi. Ya. Komunikasi, ya. Dengan orang tersebut. Menjalin komunikasi itu salah satu modal dasar Pak, untuk melakukan sebuah kerjasama. Karena kalau dalam instansi, sebagus apapun program yang dilakukan oleh kepala sekolah, tanpa ada kerjasama dengan pihak-pihak lain, itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kalau masalah, pasti setiap lingkungan, setiap instansi, masalah itu pasti ada. Terus bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut? Kalau menurut Ibu, salah satunya adalah dengan komunikasi. Nah, tadi dengan komunikasi tersebut, apakah ada hal-hal tantangan ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau tantangannya pasti ada. Pasti ada ya. Kalau tantangan pasti ada. Karena kadang-kadang kita mau mengajak komunikasi dengan seseorang itu, misalnya orang tersebut berhalangan hadir. Betul. Ya. Kalau tidak, misalnya kadang-kadang kita sudah berusaha untuk mencari data, tapi data itu kita belum mendapatkan data dengan lengkap pada saat kita melakukan komunikasi tadi. Bukan? Jadi kita butuh, ini tidak bisa hanya melakukan satu komunikasi terus masalah itu langsung selesai. Kadang-kadang kita membutuhkan 2-3 kali komunikasi baru permasalahan itu bisa selesai. Ada prosesnya juga. Betul. Jadi nggak langsung masalah itu selesai juga. Betul. Jadi keterbukaan daripada orang yang kita ajak komunikasi juga itu sangat berpengaruh. Nah, kadang-kadang kan ada misalnya seseorang ada yang misalnya bersikapnya terbuka, Bu, masalahnya begini, sehingga masalah langsung cepat selesai. Tapi ada juga kan pribadi daripada individu tersebut misalnya yang kurang terbuka, gitu kan. Nah, itu juga merupakan suatu kendala bagi kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dari memang keterbukaan itu atau juga mungkinnya memang orang tersebut kita tidak tahu ya Bu ya. Keterbukaan atau juga tidak juga ya. Ini permasalahan ini memang suatu tantangan yang memang harus dihadapi juga Bu ya. Nah, di sini Ibu mungkin ada jadwal tertentu tidak? Atau memang pas permasalahan itu langsung aja diselesaikan di tempat, langsung di tempat seperti ini? Kalau penyelesaian kasus, kalau menurut Ibu ya, kita tidak bisa menjadwal gitu, karena tergantung dari permasalahan yang ada kan. Jadi ketika ada masalah, lebih baik, lebih cepat masalah itu diselesaikan. Nah, lebih baik, lebih cepat. Ya, gitu ya. lebih baik, lebih cepat itu masalah itu diselesaikan. Itu kadang ditunda-tunda gitu kan. Nanti takutnya ada lagi permasalahan yang lain. Nah, iya, Ya. nambah lagi. Betul, nambah lagi. Jadi kita selesaikan satu persatu permasalahan itu. Iya, iya. Jadi langsung penyelesaiannya Ibu ya, satu persatu supaya jangan sampai berkembang masalah tersebut. Nah, di sini mungkin Ibu bagaimana bentuk atau prosedur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Mungkin yang pertama seperti tadi ya, kita indikan dulu masalah apa yang terjadi, kemudian kita cari informasi. Tentu saja dengan mencari informasi berdasarkan berbagai tindakan ya, bisa melalui pengamatan, bisa melalui wawancara. Jadi informasi yang kita butuhkan tentu saja dari berbagai sumber. Nah, setelah kita tahu permasalahan, kita baru mencoba untuk menyelesaikan. Kita semua kumpul, apa yang menjadi masalah, kemudian bagaimana kita cara menyelesaikan dari masalah tersebut. Kalau memang itu masalah sekolah, berarti kita melakukan musyawarah dengan warga semua, warga sekolah. Ya, jadi tidak ada terkecuali, dari mulai pimpinan yang tertinggi sampai kepada pegawai yang terendah, kita libatkan semua. Ya,
supaya menghasilkan suatu keputusan yang lebih baik. Betul. Ya, kemudian setelah keputusan itu ada dan bisa dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Jadi semua juga ikut itu ya Bu. Betul. Berpikir atau Kalau memang masalah itu masalah sekolah. Jadi kalau masalahnya pribadi kita selesaikan secara pribadi juga ya. Jadi jangan sampai masalah itu masalah pribadi kita bicarakan di forum, itu juga tidak baik. Ya, karena nantinya akan menyangkut juga kepada harga diri atau privasi ya, privasi daripada guru tersebut. Jadi tergantung permasalahan yang kita hadapi. Kalau misalnya masalahnya secara masalah sekolah, kita selesaikan bersama-sama. Tapi kalau misalnya masalahnya terjadi masalah pribadi, kita selesaikan juga secara pribadi. individu. Betul, jadi kita juga harus bisa menghargai hak privasi seseorang. Berarti tadi tergantung masalah yang dihadapi. Betul, Ya. tergantung dari masalah yang kita hadapi. Nah, mungkin tadi sebenarnya udah Ibu dijelaskan tadi ya, tapi mungkin diulang kembali. Adakah memang seseorang atau di sini faktor-faktor yang mendukung Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Banyak. Karena kita tidak mungkin menyelesaikan suatu masalah hanya dipengaruhi oleh satu faktor, itu tidak mungkin. Itu kita pasti ya, tapi kita membutuhkan banyak faktor gitu kan. Salah satu contohnya informasi yang disampaikan dari pihak luar kan. Kemudian kita juga butuh kerjasama dari berbagai pihak, baik dalam mencari informasi ataupun dalam menyelesaikan masalah itu. Jadi kita jelas sangat membutuhkan orang lain. Itu ya. Ini semua stakeholder yang ada di sekolah itu pasti akan terlibat. Akan terlibat ya dengan ya berbagai macam. Ya, sekarang misalnya terjadi di sekolah permasalahan anak-anak, ya. betul. Berarti seorang kepala sekolah bekerja sama dengan guru. Nah, guru pasti nanti akan melibatkan orang tua. Orang tua pasti melibatkan juga korlas, ya, di situ. Kalau masalah disiplin, penjaga juga ikut terlibat. Itu kan Kasatpam juga ikut terlibat. Nah, jadi di situ jelas semua stakeholder yang ada di sekolah pasti akan terlibat untuk menyelesaikan masalah. Jadi semua kita saling mendukung juga. Betul. Menyelesaikan masalah. Sangat. Nah, dari tadi berbagai hal yang tadi sampaikan Ibu mengenai bagaimana pemecahan masalah tersebut dan penyelesaiannya juga tergantung individu yang tadi apa atau permasalahan apa yang memang dihadapi apakah individu atau memang hubungannya dengan sekolah. Gitu. Nah, dari sini Ibu pembelajaran apa yang Ibu petik dalam penyelesaian keputusan masalah tersebut? Setiap masalah pasti ada penyelesaian. Kemudian, nah, hasil dari penyelesaian masalah itulah yang membuat kedewasaan bagi kita semua. Jadi, ketika masalah itu datang, bagaimana kita cara menghadapi masalah itu, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu, dan di situ jelas akan membentuk suatu kepribadian, kedewasaan bagi siapapun yang bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Jadi kedewasaan seseorang pasti akan diukur dengan bagaimana cara orang tersebut menyelesaikan masalah. Kalau masalah itu diselesaikan dan hasilnya akan menjadi positif, berarti dia mempunyai kedewasaan yang baik. Tapi ketika suatu masalah diselesaikan hasilnya negatif, berarti orang tersebut belum memiliki kedewasaan yang baik. Ya, jadi terbentuknya kepribadian seseorang tergantung dari bagaimana dia menyelesaikan suatu masalah. Itu suatu pembelajaran yang sangat luar biasa kalau menurut saya, gitu ya. Dan itu sangat dibutuhkan oleh seorang pendidik. Betul, Ya, sangat dibutuhkan. Bagaimana misalnya kita mengatasi masalah di kelas. Misalnya anak yang tidak mau belajar, ada juga kan anak. Bagaimana dia harus bersikap? Ketika dia mengambil keputusan dengan baik, mengambil tindakan dengan baik, hasilnya baik, berarti guru tersebut mempunyai kedewasaan. Tapi ketika dia mengambil suatu tindakan yang salah, sehingga hasilnya kurang bagus, berarti guru tersebut kedewasaan. Berarti dengan menyelesaikan masalah tersebut, berarti guru itu akan meningkatkan kedewasaan. Betul, ya. Jadi setiap masalah, karena tidak mungkin kita tidak punya masalah. Pasti. Ya, masalah itu pasti ada. Dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah? Nah, disitulah kedewasaan seseorang akan bertambah.
betul ya, sebagai ikan atau dari analisis Ibu yang sampaikan, salah satunya adalah kedewasaan untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Baik. Terima kasih Ibu. Saya mungkin ini nanti saya akan rangkum atau juga saya menginformasikan bahwa dengan permasalahan yang ada di sekolah Ibu, ada beberapa yang memang mengandung prinsip juga ya Bu ya, yang saya pelajari di sini. Ibu mungkin di sini Ibu berbasis berpikir akhir bagaimana menyelesaikan masalah tersebut sehingga menjadi orang tersebut menjadi dewasa juga Ibu ya. Nah itu diantaranya. Terus juga Ibu juga menyelesaikan berpikir selalu melalui peraturan, yaitu diantaranya kita melihat dulu permasalahan tersebut apa yang terjadi pada guru tersebut. Yang berikutnya ada pada 5 etika, tapi kini ngambil permasalahan sesuai dengan apakah individu tersebut permasalahannya sesuai dengan kejadian pada individu tersebut atau kelompok-kelompok diantaranya adalah berhubungan dengan sekolah, itu permasalahannya yang disampaikan. Dan juga di sini Ibu berhubungan dengan etika atau analisis permasalahan atau keputusan yang diambil oleh Ibu. Yang pertama tadi analisis permasalahan yang disampaikan. Yang terakhir adalah bagaimana kita untuk menentukan atau menyelesaikan masalah tersebut sehingga menjadi refleksi bagi semua, baik Ibu atau juga guru-guru yang nanti sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah menjadi dewasa, berpikir dewasa. Itu Bu, terima kasih. Maka iya, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu KS mengganggu kegiatannya karena memang di sini ada saya sebagai CGP Angkatan 5 menyampaikan atau menanyakan berbagai mengenai tentang dilema etika atau permasalahan yang memang ada di sekolah Ibu KS. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan di dalam etika atau mengenai berat? Kasus dilema etika. Kalau kasus mengenai dilema etika, ini selalu bermusyawarah. Jadi kalau misalnya ada kasus tersebut, Ibu selalu misalnya kasus itu ada di kelas 1, Ibu panggil gurunya, terus Ibu bertanya pada guru tersebut, kenapa sampai begini ini. Nah, ada dikasih binaan, ada dikasih pengetahuan, ada dikasih masukan-masukan untuk supaya bisa menyelesaikan. Jadi kasus itu bisa Ibu guru tersebut dipanggil musyawarah, nanti akan dibina. Kalau misalnya guru tersebut memang mudah-mudahan kalau udah dipanggil itu dia akan memahami. Ya, ada pertanyaan berikutnya. Ibu bagaimana menjalankan pengambilan keputusan Ibu di sekolah, di mana kasus-kasus tersebut benar-benar ada dua kepentingan yang memang bersamaan dan mengandung etika nilai kebenaran. Bagaimana Ibu keputusan Ibu? Keputusan Ibu selalu tidak bisa memutuskan sendiri, karena di sekolah itu sudah ada tim-timnya ya. Mungkin Ibu bisa berkomunikasi dengan tim kesiswaan, dengan tim kurikulum, terus berbimbing, terus sepakat bagaimana menyelesaikan kasus tersebut. Tidak ada
tim yang memang menyelesaikan kasus ini, jadi tidak bisa sendiri yang laksanakan. Nah, tapi nanti hubungannya dengan ini mungkin Ibu bisa lebih bilang lagi langkah-langkah atau bagaimana bisa dilakukan selama ini. Jadi langkah-langkahnya itu apa? Itu satu bermusyawarah, terus agar ada solusi yang bisa untuk supaya kasus tersebut ini selesai ya. Saya memberikan tugas kepada guru tersebut untuk menyelesaikannya di kelas ya, supaya masalah-masalah itu selesai. Jadi pada intinya itu bermusyawarah. Nah, memang dengan musyawarah itu akan guru tersebut akan memahami bagaimana dia menilai diri sendiri apa kesalahan yang dia lakukan dan apa yang memang dia harus bertanggung jawabkan. Nah, ini menurut Ibu hal-hal apakah yang memang anggap efektif untuk pengambilan keputusan? Yang efektif yang harus dilakukan kemukakan kepada guru bersangkutan, yaitu tentang kedisiplinan, disiplin dalam hal segala macam, disiplin sebagai tupoksinya dia, disiplin sebagai tanggung jawabnya dia, dan disiplin bahwa kita itu tugas kita itu disebut berat, disebut ringan, tapi kita harus bisa supaya memahami apa yang dikerjakan. Jadi ini disiplin sesuai dengan tupoksi ini. Ya, memang dengan disiplin itu mudah-mudahan guru tersebut akan berubah dan sudah tugasnya yang harus dilaksanakan. Nah, di sini hal-hal apa aja menurut Ibu sebagai tantangan Ibu dalam menghadapi di kasus tersebut? Tantangan Ibu untuk menghadapi kasus-kasus tersebut itu tantangan kalau misalnya ada kasus yang sangat berat sekali pada siswa, terus kalau guru tidak bisa diselesaikan, lalu ibu bisa diselesaikan dengan cara supaya ini jadi semua ya tentang kasus tersebut apa masalahnya, terus kita minta selesaikan bersama-sama. Jadi menyelesaikan masalah yang memang sebagai tanggung jawab bersama-sama sehingga kasus tersebut bisa diselesaikan di masa. Apakah Ibu ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut? Kalau misalnya kasus tersebut ada kejadian pada waktu itu harus segera cepat pada hari itu. Berarti menyelesaikan langsung. Terus nanti ada evaluasinya, ada tindak lanjutnya kepada guru tersebut. Jadi terus tidak, kalau sudah selesai itu tidak didiamkan, jadi harus dievaluasi, terus ada tindak lanjutnya sampai benar-benar tidak ada kasus. Berarti dengan penyelesaian langsung, jadi penyelesaian di tempat, yang sampai kasus itu terus berkembang atau dibiarkan. Jadi nanti ada atau tindak lanjut. Nah, ini tadi sudah memang di sini ada pertanyaan menjelaskan di tempat, tapi sudah Ibu sampaikan bagaimana prosedur Ibu untuk menjalankan kegiatan tersebut.
prosedur ibu punya ini ya program punya program untuk misalnya 1 bulan sekali melihat tim menanyakan kepada guru-guru apakah ada keluhan-keluhan di kelas atau bagaimana. Pasti itu setiap rapat rutin itu ya selalu ada yang berbeda-beda kelas. Jadi itulah program ibu. Berarti dengan program ibu rapat rutin ada menanyakan kelas yang memang untuk menjelaskan bagaimana situasi atau itu bisa dikembangkan, bisa disesuaikan dengan keadaan ya. Oke, baik. Adakah atau siapa yang akan membantu ibu atau faktor apa yang mendukung untuk melaksanakan atau untuk mengikuti atau melaksanakan juga keputusan yang diambil oleh ibu? Adakah orang atau ya, jadi untuk mengambil keputusan atau untuk menyelesaikan masalah, tapi juga kata ibu sudah disampaikan ya, bahwa ibu tidak bisa memutuskan sendiri, tapi ibu punya tim ya. Ibu bisa berkomunikasi dengan tim kesiswaan, tim kurikulum, terus tim BP. Jadi ibu panggil gitu ya tim itu. Jadi coba kita selesaikan apa yang kita hadapi dengan masalah-masalah yang ada di sekolah. Iya. Jadi ibu tidak sendiri, ada tim yang ada di sekolah baik kurikulum, BP, gitu ya. Jadi diskusi itulah memang untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, baik itu yang memang jadi penyelesaiannya di sini membantu ibu dalam penyelesaiannya. Oke, baik. Dari semua hal yang telah tadi disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dan keputusan terhadap ibu? Jadi pelajaran yang ibu petik dari kasus-kasus tersebut, jadi lebih ibu lah lebih berusaha lagi, berusaha agar di sekolah itu aman, tertib. Jadi yang ada apa yang dipetik atau yang dipelajari ibu adalah di situ berusaha dan lebih aman lagi dan mungkin nanti lebih semaksimal mungkin ya untuk menyelesaikan hal tersebut ya. Baik ibu, saya simpulkan tadi hasil wawancara dengan KS bahwa memang ibu ada beberapa yang memang termasuk dalam berbagai prinsip sebagai terus dilematika dan pengambilan keputusan. Di sini ibu ada dalam prinsip itu adalah ada peraturan yang memang harus dilaksanakan. Terus berpikir juga ibu rasa peduli juga, peduli pada guru tersebut, peduli pada siswa yang ada di sekolah. Terus dilema etika yang memang ibu sampaikan mungkin di sini atau juga memang dengan kasus yang dilema itu ada individu lawan kelompok, artinya ibu di mana individu itu seorang guru, kelompok adalah bagaimana guru tersebut memang berjalan dengan tugasnya yang ada di sekolah, dan akhirnya kalau ada permasalahan ini dipersalahkan itu guru tersebut akan masuk dalam kelompok tersebut. Nah, yang berikutnya ibu ada rasa keadilan juga, keadilan dan rasa kasih sayang. Keadilan bagaimana kita membagi guru artinya masalah tersebut bisa diselesaikan, kasih sayang kita kembali lagi kepada murid. Itu jadi murid adalah yang memang tujuan utama kita dalam pembelajaran itu. Terus dari 9 keputusan tentang hasil keputusan itu ibu sudah
termasuk yang pertama dari analisis atau identifikasi masalah dilema yang ada di sekolah ibu. Nah itu, terus yang bagaimana ide atau bagaimana cara ibu menyelesaikan permasalahan dengan tim yang ada di sekolah, nah, itu ya. Terus mengambil keputusan setelah refleksi ibu bagaimana nanti perkembangan berikutnya supaya jangan sampai ada masalah lagi yang terjadi di sekolah. Jangan terulang lagi. Nah, jangan terulang lagi di sekolah ibu ya, sampaikan. Itu saja ibu. Ya, terima kasih. Mohon maaf mengganggu dengan kegiatan ibu waktu luang ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu KS mengganggu waktunya untuk pelaksanaan kegiatan diskusi ini. Ada beberapa hal yang nanti saya akan tanyakan ke Ibu KS, bagaimana atau sejauh mana nanti kegiatan mengenai permasalahan yang ada di sekolah ini. Saya akan bertanya kepada Ibu KS, ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral. Ya pertama mungkin dilihat dari kebiasaan sehari-hari ya, baik guru, siswa itu dilihat dari kebiasaan sehari-harinya. Kemudian kami catat ada beberapa catatan apakah itu ringan, sedang, berat gitu ya kan. Jadi dikasihnya kan dulu. Kalau siswa mungkin kita menyerap dari guru-guru bakal guru, anak-anak juga siswa-siswi yang suka mengadu bisa kepada kita atau dari orang tua. Orang tua ya kadang orang tua juga datang kepada kita untuk tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh orang tua dan siswa terutama Sekolah itu ya, berarti kita menghadapi masalah melihat dulu, kemudian mengklasifikasikannya dengan sedang berat. Nah, itu ya. Jadi mana yang urgent ditangani dulu yang Nah, urgent itu, ya. ya. Jadi kita melihat dulu. Ya baik. Apakah di sini menjalankan keputusan atau pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama apakah kasus ada di sini ada dua kepentingan itu yang sama-sama benar atau juga sama-sama mengandung nilai kebijakan. Jadi di sini kita itu kadang-kadang ini bagaimana ada dua dilema itulah yang memang kita mengambil pada nilai kebijakan. Bagaimana Ibu keputusan itu? Kalau memang itu benar semuanya, kita berkumpul bersama mencari solusi yang terbaik. Ya kalau misalnya istilahnya kita kan tidak boleh berat sebelah ya. Betul. Harus ada di tengah-tengah, maka diambil kebijakan yang paling bijak di antara tengah-tengah itu. Jadi diambil tengah-tengah. Jadi tidak ada yang tersakiti dari satu. Iya betul ya. Sama-sama jadi enak. seimbang juga Ibu ya. Iya betul. Iya betul. Jadi keputusannya kita ngambil kebijakan memang bagaimana kita itu seimbang dengan kondisi atau permasalahan yang ada itu ya. Ya baik. Bagaimana Ibu langkah-langkah atau seperti apa yang biasa lakukan selama ini untuk kasus-kasus yang dilema etika itu? Pertama kan kita tidak boleh percaya kepada satu orang. Jadi selain sehari-hari kita bertanya juga kepada lingkungan sekitar. Kadang kan ada teman tuh ada yang pro ke dianya atau bahkan musuhnya seperti itu kalau disangkap kalau di kasarnya seperti itu. Kita ambil dari berbagai pendapat mereka tentang satu orang misalnya satu kasus. Kasus juga dari aduan-aduan masyarakat, aduan-aduan dari orang tua siswa itu mungkin baru kita ambil keputusan dengan tim ya. Kita punya tim di sekolah, tim inti sekolah siapa saja yang bisa dipercaya dan
dituakan ya di sekolah ini. Ya, Baru kita ambil keputusan. Nah kalau misalnya orang itu memang punya masalah, terutama untuk sekolah, siswa terutamanya, kepada teman juga, maka saya panggil orang itu. Ya, dipanggil dulu, titik masalahnya apa yang dihadapi, kemudian kita kasih solusi. Kalau memang seperti itu masih kita kasih keduanya, nah baru kasih SP. Iya, betul. SP. Itu ya, sesuai ya. Ya, kalau udah kasih SP sampai 3 kali berturut-turut tidak ada perubahan, maka saya adukan ke dinas. Itu ya. Ya, tidak ke dinas dulu, ke pengawas pembina. Mas pembina dulu. Ah, bagaimana ya, sudah tidak bisa tertangani oleh kita, Nah, baru berarti- pengawas pembina tidak bisa juga, barulah ke Baru dinas. ke dinas. Ke dinas. Berarti ada tahapan-tahapan Iya, gitu iya, di dalam Tidak suku langsung dinas, gitu, iya. betul. Itu juga kalau sudah datanya otentik benar. Tadi benar. Jangan sampai walaupun dia dikatakan bermasalah, dia juga tidak boleh dirugikan, disakiti oleh kita, ya tetap kita harus bersikap bijak. Bersikap bijak juga, iya. Itu dia. Jadi intinya bersikap bijak bagaimana untuk mengambil keputusan yang benar. Misalnya, Ya. selain itu harus juga minta petunjuk sama Allah supaya tindakan kita benar, gitu. Tetap dalam jalannya. Baik Ibu, terima kasih. Nah ini ada lagi pertanyaan yang memang hal-hal apa saja yang memang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Yang paling efektif kan tadi mengumpulkan data, Mengumpulkan ya. data. Betul. Mengumpulkan data, kemudian mengkaji ulang, ya benar apa tidaknya, baru mencari solusi yang terbaik dengan tim inti kita. Iya. Ya, baru kalau itu setelah dipanggil, ya kalau tidak misal solusinya yang tadi mentok tadi ya, Iya yang betul. akhirnya kita mencari penasihat yang lebih tinggi dari kita. Ah, itu. Nur ada dipikasiin kita. Rasa jadi langsung gitu ya. Memang monggo ya tadi udah sampaikannya dari panggil dan diskusi bagaimana itu, dan itulah memang bagaimana kita itu untuk menyikapi dilema tersebut. Iya. Ya baik. Kira-kira Ibu apa tantangan yang memang Ibu ambil dalam suatu keputusan tersebut? Tantangan gini, yang saya hadapi sekarang ini justru ya, kalau misalnya guru itu ada satu kasus di sini belum selesai sampai saat ini, sudah seperti itu, sudah sampai dinas sudah menerima dan akan memindahkan beliau itu. Satu sisi guru-guru bahagia kan ya, Iya. kalau dia datang, karena kadang jadi troublemaker gitu ya. Ini gaya pakai bahasa itu. Nah, satu sisi guru-guru merasa tenang gitu kan, kita juga harus melihat yang lain. Satu sisi saya berkenaan dengan jika guru itu pindah, apalagi dia PNS ya, dilemanya pasti kita harus mengambil guru honor, sedangkan guru honor di sini sudah 7 orang ya. Iya. Sulit untuk mengatur uang bos. Betul. Salah satunya ya akhirnya dibina dia terus diajak ngobrol orang. Mudah-mudahan ada perubahan ya, alhamdulillah ya sampai saat ini ada perubahan. Walaupun ada balik lagi seperti itu, kita bina lagi. Bina lagi, ya. Akhirnya saya yakin kata orang Sunda, batu nutuas lama-lama kalau jatuh karacak yang karangnya Sekarang akhir-akhir legokan, Legok, insya Allah. Kalau orang itu tersentuh, terus hatinya disentuh, insya Allah dia akan berubah. Yakin aja. berarti terus menerus juga Terus Bu, ya. menerus. Walaupun Dan ya. di samping itu kita mendoakan dia supaya dia tetap di jalan yang benar, sesuai dengan keinginan kita dan rekan-rekan gitu ya. Iya baik Bu ya. Mudah-mudahan Bu dengan terus menerus itu akan ada perubahan. Ada perubahan. Karena manusia itu pada dasarnya baik. Pas gitu. Baik Bu, betul rasa-rasa. Nah ini juga ada beberapa ini juga Bu. Dari tadi memang Ibu sampaikan baik segi dilema etikanya. Nah ini
apakah di sini Ibu ada tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika yang Ibu ini jadwalnya? Apakah ada jadwal atau memang kondisional kalau saya. langsung? Ya, Mohon. Jadi, jadwalnya itu Bu ya? ya. Iya, jadwalnya. Apakah langsung menyelesaikan di tempat? Ya, Langsung menyelesaikan di tempat? ya. Ya, betul ya. Kalau nanti kan nanti sudah ada ini. Iya, sudah itu nanti. Oke, baik, di tempat. Dengan jadwal yang itu tadi udah menyelesaikannya dan waktunya di tempat juga Bu ya. Atau bentuk prosedur apa yang Ibu jalani? Prosedur yang pertama ya selain Pendataan Bu ya. ya bisa mencari data dari pihak lain juga ya, masyarakat. Yang keduanya diskusi dengan yang bermasalah, Yang ya, diskusi gitu. wawancara bersama, duduk bersama gitu ya, duduk bersama. ya. Kemudian ya paling harus beri nasihat-nasihat dan solusi yang terbaik lah buat mereka, buat dia dan buat sekolah ini. Buat sekolah. Ya, iya, berarti prosedur itu tahapan Bu ya. Ya. Iya. Di sini apakah ada faktor-faktor yang atau ada seseorang atau yang membantu untuk mempermudah kegiatan tersebut selain Ibu sendiri? Iya, tim sekolah. Tim sekolah ya. Tim sekolah. Tim sekolah yang membantu ya. Jadi Yang guru yang dituakan di sini. yang dituakan Pasti itu kan. pasti bantu ya. Ya. Betul. Jadi untuk mengambil keputusan itu kita ada tim sekolah yang membantu itu ya. Ya. Nah, dari tadi semua yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan tersebut? Semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya. Walaupun sosok Rasulullah juga tidak sempurna. Jadi kita harus tetap bersikap bijak dengan tentunya berpegang kepada koridor-koridor yang ada dan soalnya memberikan pelayanan baik kepada guru, rekan kerja kita, karena kesuksesan kita adalah berada di tangan rekan kerja kita juga, pada siswa gitu. Mungkin ada pendekatan tertentu gitu kalau ada masalah-masalah terutama, karena kan guru-guru juga suka mengadu sama kita, kita tampung, kita catat, kita cari solusinya gitu. Itu ya, itu yang memang dipelajari itu sebagai bahan petikan dan pengalaman dan mengambil keputusan ya. Iya, baik Bu. Ya, terima kasih Ibu. Dari tadi kita diskusi itu memang ada beberapa hal yang untuk dilema etika ini Ibu sudah menerapkan salah satu prinsip atau beberapa prinsip. Salah satunya adalah berpikir dengan peraturan, bagaimana aturan yang telah disesuaikan dengan lingkungan sekolah. Yang berikutnya adalah rasa peduli juga. Itu tadi rasa peduli bagaimana siswa, bagaimana gurunya, itu rasa peduli juga. Terus Ibu juga sudah menanamkan bagaimana 4 dilema etika, tetapi di sini Ibu telah menanamkan beberapa dilema etika. Di sini ada tadi mengenai bagaimana kasus atau dilema etika antara individu, yaitu gurunya sendiri, bersama kelompok, karena itu lingkungan sekolah hubungannya, dan rasa keadilan dan rasa ini juga ya, rasa kasih sayang juga. Kita harus adil bagaimana untuk menetapkan kita tidak bisa membedakan yang guru ini dengan yang lain, jadi kita harus sama-sama. Itu juga terus ada rasa kasih sayang juga. Sebagai mungkin Ibu sebagai kepala sekolah, kita juga menghargai guru, dan kita kasih sayang juga kepada murid, kembali lagi kepada murid yang memang untuk pelaksanaannya. Dan tadi juga Ibu sudah mengambil 9 langkah tujuan keputusan. Dari langkah pertama itu menganalisis apa sih permasalahan atau dilema yang terjadi, dan yang terakhir ada refleksi. Kita kembali lagi bahwa
pasti manusia itu tidak sempurna. Itu refleksi yang memang Ibu sampaikan. Itu aja Bu, terima kasih atas waktunya. Iya, Sama-sama. iya, terima kasih Bu ya. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hasil wawancara 3 kepala sekolah, saya menganalisis dan merefleksi bahwa ketiga wawancara tersebut sudah termasuk dalam pada dilema etika, yaitu ada diantaranya adalah individu melawan kelompok. Terus 3 prinsip yang telah dilaksanakan atau ada yang dalam 3 prinsip itu ada yang berpikir berbasis rasa peduli, ada juga berpikir rasa peraturan, dan juga ada berpikir berbasis hasil terakhir. Itu yang memang telah dilaksanakan, serta ada memang 9 keputusan yang telah dilaksanakan oleh kepala sekolah tersebut, yaitu diantaranya adalah dari analisis kasus yang akan dilaksanakan, terus faktor apa saja yang mendukung atau juga dengan kegiatan tersebut, yaitu misalnya hasil akhir dan juga tindak lanjutnya, serta refleksi daripada kepala sekolah yang telah dilaksanakan, sehingga kasus tersebut dapat ditetapkan, dan juga secara tidak langsung kasus tersebut bisa kasus individu, bisa juga kasus kelompok, sehingga mana yang kasus akan diselesaikan, yang diterapkan, yang memang diutamakan. Itu yang saya refleksi dari kegiatan wawancara dari kepala sekolah tersebut. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Terima kasih.